langsung membahas latihan soal ya mengenai pertidaksamaan matematika. Pertama-tama diberikan 3 per X lebih besar dari 5. Nah, di sini saya menggunakan cara yang standar ya. Ada berbagai banyak cara, saya sudah bahas di video sebelumnya termasuk alasannya ya. Konsep mendasar ya, bisa tonton itu terlebih dahulu. Nah, pertama-tama untuk mencari solusi saya ingin mengalihkan dengan X, tetapi problematikanya adalah ada 2 kemungkinan. Yaitu X-nya positif ya. Maka ketika saya kalikan di sebelah ruas kiri, kalikan X itu yang berwarna hijau itu, lalu kalikan X di sebelah kanan, pertidaksamaannya tidak berubah arahnya ya, karena kita kalikan dengan bilangan positif. Maka dengan demikian kita dapatkan bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi 3 per X dikalikan X adalah 3, 5 dikalikan X adalah 5X ya. Nah, lalu di sebelah kiri saya kalikan 1/5, bilangan positif ya. Sebelah kanan kalikan 1/5, tidak merubah pertidaksamaannya. Maka menjadi 3/5, di sini lebih besar dari X atau X lebih kecil dari 3/5, ini sama saja. Nah, dari sini ya, kita bisa lihat bahwa ada syarat di awal ya kan, dimana kita melihat pada kemungkinan yang pertama, yaitu ketika X lebih besar dari 0, hasilnya adalah X lebih kecil dari 3/5. Nah, kedua ini tidak boleh saling kontradiksi, artinya dua daerah ini harus beririsan. Ini juga saya sudah bahas mengapa demikian di video sebelumnya. Maka dengan demikian, ketika diiriskan antara ya X lebih besar dari 0 dengan X lebih kecil dari 3/5, kita dapat irisannya atau relasi N ya, relasi dan-nya itu adalah ini. Tetapi ini baru kemungkinan yang pertama. Bisa saja ketika saya kalikan X di sebelah kiri, kalikan X sebelah kanan, ternyata X-nya nilai negatif, ya kan? Dan di situ nanti akan menghasilkan bentuk yang berbeda. Makanya kita lakukan secara terpisah perhitungannya. Nah, kemungkinan yang kedua, yang negatif ini, X lebih kecil dari 0. Nah, ketika saya kalikan ya, di ruas kiri dan ruas kanan, maka bentuknya sekarang menjadi seperti ini ya. Perhatikan bahwa tanda pertidaksamaannya berubah. Tadinya itu lebih besar ya, sekarang menjadi lebih kecil karena X-nya bilangan negatif. Lalu seperti biasa ya, saya sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi 3 per X kalikan X ada 3, ini 5X. Sebelah kiri saya kalikan 1/5, sebelah kanan kalikan 1/5. Maka dapat disimpulkan X lebih besar dari 3/5. Perhatikan juga bahwa ini kan solusi ini didapatkan untuk daerah di mana kita definisikan X lebih kecil dari 0. Berarti daerah ini sama daerah ini ya, X lebih besar dari 3/5, itu tidak boleh kontradiksi, artinya dua-duanya harus terpenuhi ya. Atau dengan kata lain, kita katakan itu beririsan. Maka ketika kita iriskan ya, kita relasikan N ya antara kedua itu, ternyata kita dapat bahwa ini sama ini yang di bawah ini, X lebih kecil dari 0, X lebih besar dari 3/5, tidak ada irisannya. Maka hasilnya adalah himpunan kosong. Lalu sekarang karena ini ada 2 kemungkinan solusi yang sudah kita dapatkan ya, dari daerah X lebih besar 0 solusi ini, X lebih kecil 0 solusinya ini tak ada ya, ini bila himpunan kosong ya. Maka kita ingin mencari solusi dari soal ini untuk semua kemungkinan. Berarti 2 kemungkinan ini kita tuliskan semuanya ya, kita gabungkan solusi-solusinya menjadi seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X demikian hingga di mana X-nya itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 3/5 ya. Dan X-nya itu adalah bilangan real ya, himpunan bilangan real. Oke, nah sekarang kita mau coba memasuki soal yang sama, tapi kita coba kerjakan dengan cara yang berbeda. Jadi ini masih soal yang sama, 3 per X lebih besar dari 5. Nah, kemudian untuk menghindari ada 2 kemungkinan seperti yang tadi saya kerjakan di sini, maka saya kalikan dengan X kuadrat di sebelah kiri, saya kalikan X kuadrat di sebelah kanan. Karena X kuadrat sudah pasti positif. Ini tidak mengubah bentuk pertidaksamaannya ya. Jadi tetap lebih besar relasinya. Kemudian setelah dikalikan X kuadrat, maka di sebelah kiri menjadi 3X.
lebih besar dari 5x kuadrat. Saya kalikan dengan 1/5 di sebelah kiri, kalikan 1/5 di sebelah kanan ya, maka menjadi 35x lebih besar daripada x kuadrat. Lalu kemudian saya kurangi dengan 3/5x di sebelah kiri, saya kurangi 3/5x di sebelah kanan menjadi seperti ini. Nah, lalu kemudian saya rapikan ya. Saya tuliskan itu di sebelah kiri lebih kecil dari 0, itu sama saja. Tapi saya faktorkan keluar x-nya. Jadi ini bentuknya menjadi x kuadrat tadinya kurang 3/5x, ini x-nya saya keluarkan menjadi seperti ini, lebih kecil dari 0. Perhatikan bahwa bentuk ini ya adalah bentuk yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya ya. Karena lebih kecil dari 0, maka solusinya adalah di antara titik-titik pembuat nolnya. Nah, titik-titik pembuat nolnya apa? Titik-titik pembuat nolnya adalah 0 ya dan 3/5. Maka solusinya adalah x demikian hingga di mana x-nya lebih besar dari 0 tapi lebih kecil ya dan lebih kecil ya dari 3/5 di mana x-nya adalah bilangan real. Jadi dengan menggunakan metode ini akan jauh lebih cepat ya daripada kita menggunakan metode yang ini yang kita harus menjabarkan dua kemungkinan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan diberikan 1/x ya, itu lebih besar dari 0. 1/x lebih besar dari 0. Nah, untuk menyelesaikannya saya menggunakan cara yang kedua biar lebih cepat ya. Saya kalikan dengan x kuadrat di sebelah kiri dan kalikan x kuadrat di sebelah kanan, tidak mengubah bentuk pertidaksamaannya. Dari sini kita akan dapatkan hasilnya menarik ya, yaitu bahwa di sebelah kirinya itu menjadi x, sebelah kanan tetap 0, jadi x lebih besar dari 0. Nah, maka ini sudah selesai, ini adalah solusinya. Itu sebabnya himpunan penyelesaiannya adalah, saya tuliskan di kanan atas ya, x demikian hingga, di mana x-nya itu lebih besar dari 0 dan x-nya adalah termasuk dari himpunan bilangan real. Ini solusinya ya, untuk pertidaksamaan 1/x lebih besar dari 0, kita dapatkan x-nya harus lebih besar dari 0. Bagaimana kalau misalkan kita menemukan soal yang lain lagi bentuknya seperti ini? Seperti x kuadrat sekarang ya, lebih kecil dari 0. Sama, saya kalikan di sebelah kiri dengan x kuadrat, kalikan dengan x kuadrat di sebelah kanannya, di ruas kanannya. Maka di sebelah kiri, saya akan dapatkan 1, di sebelah kanan saya akan dapatkan 0. Nah, karena saya kalikan dengan x kuadrat yang pasti adalah bilangan positif ya, maka pertidaksamaan tidak berubah ya. Tapi hasilnya muncul ini, di mana ini salah kan pernyataan matematis ini? 1 tidak mungkin lebih kecil dari 0. Itu sebabnya dari sini kita bisa simpulkan himpunan penyelesaian itu adalah himpunan kosong. Artinya tidak ada jawabannya. Jadi tidak ada nilai x yang kalau kita input ke soal ini ya, hasil lebih kecil dari 0. Coba min 1 misalkan. 1 dibagi min 1 kuadrat tetap lebih kecil dari 0, ya kan? Apakah pernyataan itu betul? Salah, ya kan? Karena 1 masa lebih kecil dari 0. Coba kita masukkan misalkan min 2. 1 dibagi min 2 kuadrat itu 4. 1/4 lebih kecil dari 0. Apakah betul? Salah lagi. Jadi tidak ada nampaknya. Kalau kita masukkan bilangan positif misalkan 1/5 kuadrat 1/25 lebih kecil dari 0. Apakah itu benar? Salah juga. Jadi tidak ada angka apapun yang kalau bisa kita masukkan ke dalam sini ya, hasilnya itu lebih kecil dari 0. Oke? Nah, sekarang kita coba ya soal yang lain lagi, yaitu misalkan diberikan 3/x lebih besar dari 5. Loh, ini kan soal yang tadi lagi, nggak apa-apa, sekarang kita coba cara yang lain ya. Jadi saya akan menggunakan berbagai cara supaya teman-teman bisa melihat dari berbagai sudut pandang, dan ketika ketemu soal yang mungkin variasi berbeda, teman-teman bisa melakukan pendekatan yang paling terbaik ya, yang paling efisien. Oke, nah 5-nya ini saya mau hilangkan di sebelah kanan dengan cara saya kurangi 5 di sebelah kiri, kurangi 5 di sebelah kanannya. Maka 3/x dikurang 5, 5 dikurang 5 jadi 0 ya. Nah, ini saya mau samakan penyebutnya. 3/x dikurang ini 5x per x
ya, maka menjadi 3 kurang 5x per x. Jadi samakan penyebutnya supaya bisa terjadi operasi pengurangan. Oke. Nah, sekarang sudah lebih besar dari 0. Nah, dari sini baru kemudian saya kalikan x kuadrat di sebelah kiri, kalikan x kuadrat di sebelah kanan. Karena tidak mengubah ketidaksamaan, x kuadrat itu kan positif ya, maka hasilnya adalah seperti ini. Sebelah kiri menjadi 3 kurang 5x, karena dia tadinya per x dikalikan x kuadrat, jadinya x di atasnya ya, lebih besar 0. Perhatikan bentuk ini adalah bentuk pertidaksamaan kuadrat yang standar ya. Di mana ini ada x, di sini ada 3 kurang 5x. Nah, di sini kita bisa mencari pembuat nolnya. Pembuat nolnya adalah ini, yaitu x-nya 3 per 5 yang sebelah kirinya. Lalu yang pembuat nolnya yang x-nya itu adalah 0 ya. Jadi 0 sama 3 per 5. Tapi hati-hati ya, hati-hati. Karena begini, jangan sampai nanti kita mengatakan bahwa solusinya ini karena ini lebih besar ya, maka solusinya adalah lebih kecil dari 0, lebih besar dari ini. Hati-hati, karena ini nggak standar nih. Ini 3 kurang 5x, bukan 5x kurang 3 ya. Kecuali kalau memang ini sama dengan 0, ini bukan ketidaksamaan, sama dengan 0, itu tidak masalah. Bentuknya karena akan menjadi seperti ini. 3 kurang 5x dikali x sama dengan 0, itu sama saja dengan 5x kurang 3 dikalikan x sama dengan 0. Jadi bentuk yang di sebelah kiri ini 3 kurang 5x ya, kita dapatkan x-nya itu kan 3 per 5 kan. Di sini x-nya kita kan dapatkan 0 kan, pembuat nolnya. Mau di sini bentuknya seperti ini ya, mau atau bentuk yang bawah, tetap x sama dengan 0 sama x sama 3 per 5 adalah solusi bagi dua persamaan ini. Karena persamaan sama kan, karena ada tanda sama dengan. Tapi problemnya ini ketidaksamaan. Itu sebabnya akan berbeda ketika ini 3 kurang 5x atau 5x kurang 3. Nah, maka untuk jadikan bentuk standar, ini 5x-nya harusnya positif ya kan. Saya kalikan min 1 di sebelah kiri, saya kalikan min 1 di sebelah kanan, maka bentuknya sekarang menjadi seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri min 1 kalikan 3, min 3, min 1 kali min 5x jadi plus 5x, sebelah kanan 0 kalikan min 1 jadi 0. Pertidaksamaannya jadi berubah. Nah, perhatikan ya, jadi berubah. Nah, ini bentuknya sudah standar ini. Dan ingat, lebih kecil dari 0. Berdasarkan pembahasan di video saya sebelumnya, kalau lebih kecil dari 0 dan ini bentuknya sudah standar dan pembuat nolnya adalah ini, maka solusinya adalah ya dari 0 sampai 3 per 5. Ini saya tulis dalam notasi interval ya. Bisa dalam garis bilangan atau dalam bentuk misalkan notasi himpunan ya. Saya tulis dalam bentuk notasi interval. Oke? Sampai di sini saya harap dengan menggunakan contoh-contoh yang mirip tapi berbagai cara bisa menambah wawasan dan juga membuka banyak perspektif bagi teman-teman untuk menyelesaikan ketidaksamaan. Salam semangat!